Itu kalau sangka kalah saudara mati kita. Untung dia belum sangka kalah ya. Masih ada yang harus dimatikan ini kali. Baik. Di dalam Alkitab itu kita tahu, saudara, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu dilengkapi dengan keadaan yang sempurna. Bahkan boleh dikatakan tidak perlu pendukung hidup, ya, tidak perlu daya dukung kehidupan. Karena hidup manusia ya dari nafas Tuhan, dari roh Tuhan. Bahkan kalau saudara mengingat ayat-ayat yang menuliskan tentang keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Manusia itu diperintahkan juga untuk makan. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, gitu. Kecuali buah dari dua pohon saja, yaitu pohon kehidupan dan pohon yang namanya itu pengetahuan baik dan jahat. Mungkin itu adalah nama pohon yang terpanjang di dunia sampai sekarang, ya. Nama pohonnya adalah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Cuma dua itu. Dan perintah itu kan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti di dalam keadaan yang masih mulia, yang sempurna, manusia itu bisa makan, saudara. Dan makan bukan untuk hidup, tidak seperti kita sekarang. Kita makan itu karena untuk hidup. Nah, saudara tidak makan satu hari bisa nggak? Bisa tentu. Masih bisa ya, walaupun bisa juga pingsan. 2 hari bisa juga bisa sehat, bisa juga mungkin jadi lain. Tapi yang jelas manusia perlu makan. Bahkan untuk satu periode tertentu, bahkan kalau tidak makan tidak terganti semua nutrisi dalam tubuh dan tidak maksimal nanti pada akhirnya proses metabolisme dalam tubuh. Sebutlah makan itu perlu untuk hidup. Tapi zaman ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia sudah makan sebelum jatuh dalam dosa. Jadi mungkin di Alkitab pada akhirnya memberi kita satu pemahaman, ya, yang jauh lebih luas dari yang mungkin kita sangka selama ini. Bahwa makanan itu tidak berarti hanya untuk hidup. Itu ketika manusia diciptakan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Alkitab berkata bahwa Yesus sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang mulia, tubuh yang tidak lagi bisa mati, ya. Tubuh yang tidak lagi sama dengan 12 muridnya. Tapi Alkitab menuliskan bahwa Yesus itu makan ikan, hasil dari mengail atau menjala murid-muridnya. Masih makan ikan dengan tubuh yang dibangkitkan. Berarti makanan lagi sekali tidak hanya untuk hidup. Hal ketiga, ketika Alkitab menuliskan tentang satu kehidupan dari umat Tuhan setelah mereka dibangkitkan kembali, saudara, dengan tubuh kebangkitan sama seperti Yesus. Di masa ketika nanti Tuhan datang, Alkitab berkata ketika Tuhan datang, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, walau kita belum perdalam memang bagian itu. Tetapi yang jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan datang, orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan saja ya, akan dibangkitkan dengan memiliki tubuh kebangkitan. Sementara kita yang masih hidup, kita akan diubahkan dengan tubuh yang sama.
Artinya bahwa disitulah saudara akan mengenakan tubuh kekekalan. Tidak bisa tua, tidak bisa sakit, tidak bisa lemah. Tapi Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 22, bahwa di kota Allah itu, kita sebut itu sorga, mengalir satu sungai yang di sebelah kiri dan kanan sungai itu tumbuh pohon-pohon yang mengeluarkan buah 12 kali dalam satu tahun. 12 kali dalam satu tahun. Artinya ini buah nggak pakai musiman. Tiap bulan keluar buahnya. Dan Alkitab berkata buah itu akan dimakan oleh bangsa-bangsa. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Jadi kita dapati di dalam Alkitab 3 data. Baik ketika manusia belum jatuh dalam dosa, mereka sudah makan. Kedua, ketika Yesus dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan, Yesus juga makan. Ketiga, ketika orang-orang percaya, orang-orang benar, mendapatkan juga tubuh kebangkitan seperti Yesus, mereka juga makan. Jadi makan itu bukan karena dosa. Makan itu bukan karena manusia harus mempertahankan hidupnya dengan makanan. Karena ada orang yang gak makan tetap hidup. Ada orang yang karena makan malah mati. Betul tidak? Kalau dihitung lebih banyak orang makan, mati karena makan sudah. Mati kenyang, mati kesedak, mati kolesterol, mati apalagi asam lambung, mati semua gara-gara makanan. Tapi orang yang mati karena lapar jauh lebih sedikit. Kenapa? Begitu lapar dia berdoa, Tuhan tolong bikin saya hidup, gimana kayak caranya gitu ya. Walaupun saya lapar tapi Tuhan kasih saya hidup, hidup saudara. Orang lagi kenyang jarang berdoa. Gitu. Waktu mau makan aja berdoa, begitu kenyang jarang berdoa. Ya, betul ya kira-kira. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar itu sebenarnya bukanlah makanan. Walaupun dikatakan memang kebutuhan primer, makan. Ya. Karena tanpa makan manusia bisa hidup tetap. Dan mungkin dibanding dengan sandang pangan papan, yang paling urgent mungkin adalah papan kali ya, atau sandang. Kalau pangan masih bisa ditahan. Kalau papan nggak punya, masih bisa tidur di mana aja. Saudara kemudian nggak punya baju, nah itu mau sembunyi kalau nggak ada tempat sembunyi, repot kan saudara. Jadi yang paling urgent ini ternyata masalah sandang, gitu. Karena kalau papan nggak punya rumah masih bisa numpang, ya, makan pun ternyata masih bisa hidup. Alkitab mengajar kita Bapak Ibu Saudara bukan untuk membuat orientasi atau membuat prioritas hidup dari kebutuhan-kebutuhan ini. Justru yang Alkitab mau ajarkan kepada kita adalah bagaimana cara kita mengutamakan prosesnya, prosedurnya, tata caranya. Supaya apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, Allah bisa penuhi itu karena sebuah kelayakan. Karena sebuah penilaian dari Tuhan. Karena ada di dalam hati Tuhan yang menyentuhnya, yang membuat berbelas kasihanlah dia dengan manusia. Karena manusia sudah melakukan banyak hal dan itu yang membuat manusia itu hidup. Maka ketika kita sampai saudara kepada Imamat pasal yang ke-22, walaupun di dalam judul Alkitab kita yang diberikan oleh lembaga Alkitab di situ ditulis kudusnya kebaktian korban. Tetapi melihat dari isinya, ini tidak bicara soal kebaktian. Ya.
Seperti yang sudah saya katakan dari minggu-minggu yang lalu, judul-judul ini bukan berarti menceritakan atau mengangkat tema-tema yang sesuai dengan judulnya. Sama seperti kita membahas tentang kudusnya umat Tuhan pasal 20. Itu kita bicara komitmen, saudara. Ya. Kita bicara mengenai harga mati dari sebuah keyakinan. Pada waktu kita bahas pasal 21, kudusnya para imam, itu bicara kelayakan. Bukan hanya imamnya saja, bicara soal kelayakan. Maka pasal 22 ketika yang dibicarakan adalah kebaktian korban. Apa yang mau dibicarakan di sini? Yang dibicarakan adalah kelayakan manusia dalam mengambil bagian dari meja Tuhan. Mengapa ada tema seperti ini? Apakah meja Tuhan itu merupakan tema di dalam Alkitab? Ya. Ketika kita belajar tabernakel, saudara sudah tahu, saudara sudah mendengar bahwa satu perabotan di dalam tabernakel itu adalah meja roti sajian. Diletakkan di atas meja sajian itu 12 roti dalam 2 susun, masing-masing susun itu ada 6 roti disusun ke atas. Untuk apa itu dibuat? Untuk makanan para imam. Di dalam Alkitab inilah, di dalam pasal inilah, itu yang kemudian disebut dengan santapan untuk Allah. Tapi enggak Allah yang makan langsung, saudara. Santapan Allah itu yang makan ujung-ujungnya imam. Tetapi karena imam itu dikhususkan dan dikuduskan oleh Allah, maka bagian yang imam nikmati itu disebut dengan santapan Allah di dalam pasal ini. Ya. Itu makanya pernah saya jelaskan kepada saudara dalam minggu-minggu yang lalu. 12 roti itu 2 susun, 6 masing-masing tingginya 6 roti, dan 1 roti itu kalau tidak salah cukup tebal ya, terbuat dari 11,2 gram tepung gitu. Lumayan lah itu, saudara. Hanya boleh dimakan oleh imam, dalam hal ini Harun dan anak-anaknya seisi rumahnya, untuk makanan mereka selama 1 minggu. Kalau habis, mereka tidak boleh tambah. Ya, artinya mereka mesti puasa dengan terpaksa. Gitu. Makanya makan harus diatur. Kalau sisa, maka ketentuan Alkitab itu tidak boleh kemudian dimakan lagi pada hari ke-8. Karena sudah ada penggantinya, adonan baru yang kemudian disusun lagi sebagai santapan meja roti sajian yang baru setelah lewat hari Sabat. Maka Alkitab berkata kalau ada sisa engkau harus buang, dihancurkan. Jangan sampai nanti dimakan oleh orang Israel. Orang Israel gak boleh makan loh, saudara, makanan sisa dari meja roti sajian. Gak boleh. Karena kalau kita pikir keras banget nih, kan daripada mubazir dihancurkan, kasih aja sama orang Israel. Tapi Allah menentukan makanan yang disebut dengan santapan Allah ini memang hanya untuk imam, tidak boleh dimakan oleh siapapun juga. Kecuali ada kategori kedua yang dibicarakan di dalam pasal 22 ini, kitab Imamat, yaitu orang-orang awam tapi yang kemudian dibeli oleh imam, ditebus dengan sejumlah uang, lalu dipekerjakanlah sebagai pelayan tabernakel. Artinya dia gak boleh kerja. Hidupnya hanya dari bayaran imam-imam. Maka dia boleh makan, saudara, dari meja roti sajian. Jadi pelayan Tuhan itu hidupnya dari situ. Dia tidak boleh bekerja. Dia tidak boleh cari uang. Makanya kalau mau jadi pendeta mikir berapa kali kan, saudara, karena tidak boleh mencari uang.
Tapi kalau terima uang nggak apa-apa, saudara, nggak salah. Ya, cari uang yang nggak boleh, cari-cari nggak boleh. Tapi kalau nggak dicari dia datang sendiri, perlu didoakan itu, saudara. Tapi memang begitu imam. Ya, saya tidak mau sorot tentang hak dan kewajiban ini. Yang saya sorot adalah perintah Tuhan bahwa santapan Allah atau meja roti sajian ini memang hanya untuk imam. Maka imam harus ngatur supaya 12 roti ini habis dalam waktu 1 minggu. Kalau ada lebih dihancurkan, kalau ternyata mereka habisnya kecepatan, hari kelima sudah habis, ya 2 hari itu mereka harus berpuasa. Karena mereka tidak boleh makan dengan adonan baru. Adonan baru dibuat nanti hari ke-7. Itu aturannya. Jadi dengan begitu imam-imam diajar juga, saudara, untuk hidup hemat seperti apa, mengelola makannya itu pun diatur. Walau memang tidak ada detail-detailnya di dalam Alkitab, tapi ayat-ayat itu sudah cukup memberi kita gambaran. Nah, yang menarik di sini, tadi saya katakan dengan saudara bahwa meja roti itu adalah santapan Allah yang hanya boleh imam yang makan. Tapi di pasal 22, ini yang akan kita baca. Di Imamat pasal 22, mulai ayat yang ke-10. Saya langsung ambil saja potongan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 14 lah ya, dari ayat 10. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. 12. Apabila anak perempuan imam bersuami orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tetapi setiap orang awam jangan memakannya. Tuh. Ayat 14. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5 alias 20%. Tuh, makanan imam berani dimakan kena denda, saudara. Dendanya berapa? 100 plus 20%. Diganti seluruh, berapa yang sudah dia habiskan tambah 20%. Saya nggak tahu 20% ini termasuk provisi atau bukan. Ya, atau biayawan prestasi, sebutlah begitu. Tapi itu Alkitab yang menentukannya. Pertanyaannya, mengapa sedemikian beratnya? Makanan-makanan yang lain jangan-jangan apakah memang tidak layak? Sebab kategori persembahan kudus itu menunjukkan bahwa Allah memelihara kelompok tertentu hanya dari jumlah tertentu. Supaya imannya mengharapkan hal-hal khusus ini, hal tertentu. Tidak menggantungkan hatinya kepada yang lain. Bahkan tadi saudara bacakan, kalau ada anak imam, anak perempuan imam, suaminya orang awam, maka otomatis anak gadis itu yang sudah menjadi suami orang awam tidak lagi punya hak makan makanan imam. Makanya dari kecil, saudara, saya kadang terheran-heran, tapi kalau merenungkannya sekarang ya baru mengerti. Dari kecil saya dididik oleh orang tua. Apa yang di atas meja, makan dan habiskan. Enak tidak enak, jangan ngomel, pokoknya habiskan. Karena ini air mata jemaat. Saya pikir air mata jemaat tahu-tahu jadi nasi, ini gimana caranya gitu. Ya, air mata jemaat.
Ya karena ini, yang mengadakan itu kan juga umat Allah. Santapan Allah ini yang masak ya umat Allah juga. Hanya kemudian diberikanlah bagian tertentu, ditakar dengan takaran orang jujur kata Alkitab. Lalu dipersembahkan khusus kepada imam. Imam, orang-orang itu yang masak pun tidak boleh lagi ambil bagian. Kalau dia sampai makan nggak sengaja, saudara, ini hukum nggak sengaja, itu dia harus mengganti 120%. Tapi kalau sengaja, tahu hukumnya apa kalau sengaja? Naik ayat yang kedua. Kalau sengaja, ayat 2, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus, akulah Tuhan. Katakan kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Gara-gara makan aja saudara urusan panjang. Ya. Tapi Allah memang ingin belajar, mengajar orang Israel untuk menghormati apa yang disebut dengan bagian Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, apa sih bagian kita, saudara, sebagai manusia? Apa bagian seorang karyawan, bagian seorang manusia ketika dia kemudian mencoba mempertahankan hidupnya? Bagiannya adalah nilai jasa yang terbuang. Bagian dia adalah nilai dari pengorbanannya yang sudah dia berikan. Itu bagian dia. Itu hak internasional, saudara. Tinggal besaran nanti diberikan oleh si pemberi kerja. Besarannya beda-beda. Tapi hak secara umum dalam dunia internasional, nilai sebuah pengabdian, jasa dari sebuah pengabdian, jasa konsumen bahkan, itu wajib mendapatkan bagiannya. Jadi gak usah bilang jadi anak Tuhan kita diberkati. Enggak jadi anak Tuhan pun itu akan melekat dengan sendirinya. Kalau saudara bilang, oh jadi anak Tuhan pasti diberkati, pekerjaan, pemasukan pasti akan makin lancar. Itu rumusnya jangan dibuat jadi makin lebay loh saudara. Nanti jadi salah saudara. Enggak anak Tuhan aja kalau kerja digaji. Enggak kerja, enggak digaji, demo. Enggak anak Tuhan pun, orang yang bekerja pasti dapat upahnya. Tapi apa beda dan kekhususan anak-anak Tuhan? Selain dari mendapatkan upah yang menjadi haknya, Allah akan memberikan apa yang disebut dengan berkat itu. Satu kehidupan yang diberikan kepada seseorang lebih dari sekedar nilai uang yang mencukupkan kebutuhannya, yang dapat memberikan pengadaan, pemuasan terhadap kebutuhannya. Itu berkat. Jadi berkat jangan dianggap sama dengan upah, gak boleh. Jadi salah kita nanti. Oh Tuhan berkati saya, kenapa? Dengan apa? Ya karena saya gajian. Gaji mah bukan berkat. Gaji itu hak saudara. Saya jualan, lalu kemudian saya dapat untung, itu hak saudara. Yang penting Alkitab bilang, jangan karena untungmu orang lain jadi buntung. Itu tandanya saudara mungkin beri keuntungan udah nggak rasional. Nggak usah bilang berkat itu. Berkat itu apa yang membuat saudara hidup. Itu inti berkat di dalam Alkitab. Ada orang digaji nggak hidup-hidup juga. Ada orang digaji juga, terima gaji juga merasa seperti belum punya apa-apa. Nah ini masalahnya karena dia nggak diberkati nih, nggak mengucap syukur, bawaannya kurang, ya betul kan saudara? Maka ketika Alkitab menyorot bagian ini, umat Tuhan harus dulu memberi, umat Tuhan harus dulu mengutamakan bagian Tuhan.
Supaya apa yang dia dapat tidak dia pikirkan itu menjadi hak untuk dihabiskan. Orang Israel disuruh membayar, saudara. Ada upetinya untuk bukan upeti ke raja, tapi upeti ke ke kemah pertemuan, ke tabernakel. Ada persembahan-persembahan wajib. Yang kita pernah bahas itu juga. Ada persembahan-persembahan yang masuk di dalam kategori tertentu. Persembahan karena hari raya, persembahan karena buah sulung, persembahan tahun keempat panen. Oh banyak ya. Tapi yang jelas Allah buat aturan itu supaya manusia mengutamakan atau setidaknya terorientasi dalam hidup ini. Ada bagian yang Tuhan harus terima kembali di dalam kata memberi. Sebab manusia ini selalu lebih suka menerima daripada memberi. Dan kalau sudah memberi, maka jangan kemudian kita hitung lagi untung rugi. Yang sudah diberi anggap hilang. Sehingga Tuhan berkata, engkau yang sudah memberikan kepada imam apa yang disebut dengan santapan Allah ini, jangan lagi mikir boleh gak saya ambil bagian di dalamnya. Apalagi kalau masih sisa. Imam, tumpukan roti masih banyak nih. Besok kan udah nggak boleh makan daripada dihancurin. Udah kasih saya aja, saya masak ini. Urusan yang masak nggak usah diinget-inget saudara. Siapa suruh saudara masak? Ya. Kalau nggak mau dapat bagian, ya sudah nggak usah masak. Tapi ini masalahnya adalah kita memberi, umat Tuhan memberi, lalu dikhususkan bagian tertentu, maka itu semua harus dianggap hilang. Dan itu aturan yang disebut dengan ibadah korban loh saudara. Makanya kenapa lembaga Alkitab memberi judul itu, ibadah korban. Karena kata ibadah itu unsur memberi yang digarisbawahi. Saudara masuk datang ke rumah Tuhan, apa yang saudara beri kepada Tuhan? Pertanyaannya, di dalam ibadah. Oh Tuhan, yang sudah pasti saya siapkan untuk saya beri adalah kolektor. Nah gitu, ya pasti kan itu. Kalau nggak bak kolektor rasa kayak gimana begitu, kayak ada yang kurang gitu. Ada orang membuat survei ya, di antara lupa kolektor, lupa Alkitab, lupa HP, mana yang paling menggelisahkan gitu. Satu ternyata lupa HP saudara. Ya, jadi kalau lupa kolektor, lupa Alkitab, tapi tidak asal bawa HP, itu masih tenang hati. Kenapa? Karena Alkitab ada di HP, kolektor pun bisa pakai QR gitu kan. Udah canggih sekarang. Maka kalau Alkitab lupa, kolektor lupa, berangkat masih asal HP ada, berangkat. Gitu. Tapi kalau HP lupa, lalu Alkitab dibawa gitu ya misalkan. Kolektor pun dibawa, kira-kira saudara pulang atau teruskan perjalanan? Pulangin. Padahal Alkitab sudah dibawa, kolektor sudah dibawa, tetap pulang. Kenapa? HP nggak ada. Itulah manusia, saudara. Itu ada orang yang bikin survei seperti itu. Dan memang betul, HP yang paling tinggi itu menjadi dasar takutnya orang kehilangan. Alkitab hanya mengajar kita, saudara, supaya ketika kita datang ke ibadah, ada yang siap kita berikan kepada Tuhan, bukan sekedar uang kita, tapi apa yang bisa Allah santap. Nah itu dia. Ketika kita belajar pasal-pasal pertama kitab Imamat, kita banyak bicara tentang bau korban yang menyenangkan Tuhan. Kita banyak bicara tentang jumlah-jumlah dari korban. Jenis-jenis korban. Itu pasal-pasal awal di kitab Imamat. Tujuannya supaya umat Tuhan tahu, saudara dan saya tahu, bahwa Allah pun sebenarnya menunggu beberapa kriteria-kriteria khusus yang dia terima di dalam ibadah jemaatnya. Hanya mungkin kita nggak nyadar ya. Kebaktian itu sekarang. Ada satu survei juga saudara. Seorang mahasiswa saya mengangkat tesisnya ya, dalam sebuah tesis. Ibadah itu sekarang lebih kepada apa? Satu, memang cari Tuhan.
Yang kedua, cari teman. Ketiga, cari jodoh. 4, cari makan. Ayo, pilih yang mana? Silakan saudara. Kalau enggak saya panggil mahasiswa saya supaya dia survei di sini. Cari Tuhan, cari teman, cari komunitas, cari jodoh. 4, cari makan. Yang kelima ada, cari kesempatan. Saya pikir nih cakep nih tulisan ini nih, cakep nih. Sekali waktu perlu saya berikan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat tahu. Waktu ke gereja cari apa? Karena di dunia saja kita nggak tahu mau cari apa, saudara. Makanya ada lagu, cari apa di dalam dunia. Gitu. Masuk gereja kok sama aja. Gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kelihatan seperti ayat-ayat ini hanya berisi peraturan-peraturan. Tapi kita sedang mencari aplikasi ke dalam hidup kita. Dan ini yang kita temukan. Mengapa kudusnya kebaktian korban diatur? Karena Allah ingin menerima dari hidup manusia sesuatu yang dia tunggu. Buat saya itu lumrah, itu logis sekali. Allah berikan kepada kita nafasnya, coba itu. Allah beri kepada saudara makanan. Manusia pertama aja diberi makan, saudara. Lihat pohon-pohon ini, banyak buahnya, silakan makan. Tinggal diambil loh saudara. Tapi yang dilarang yang diambil. Jadi ketika Allah sudah memberikan bagian manusia, apa bagian manusia? Hak untuk makan dia, hak untuk bersenang-senang. Allah kasih itu saudara. Maka sekarang Allah ingin ajar, bagianku apa dong? Jangan cuma nuntut-nuntut, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya. Tapi kita gak bisa beri apa-apa kepada Tuhan. Nah inilah saudara yang diajar. Pemberian-pemberian ini ada 2 hal sebenarnya. Ada pemberian langsung kita beri kepada Tuhan. Ada pemberian-pemberian yang harus melalui mekanisme peribadatan. Khususnya seperti santapan Allah ini, makanan imam. Berikan. Memang jadi hamba Tuhan itu sudah dari dulu. Kalau di dalam konteks GPDI masih boleh saya katakan kemurnian dari pengajaran Alkitab ini masih bisa dipertahankan. Kalau dalam konteks Indonesia. Apalagi GPDI. Tidak boleh gembala itu cari uang atau bekerja. Nggak boleh. Tapi kalau saudara pergi ke Australia, saudara pergi ke Amerika, demi supaya bisa membayar pajak, mereka harus bekerja. Jadi kadang-kadang menerapkan firman Tuhan itu pun masih ada tabrak-menabraknya. Masih syukur Indonesia, saudara. Pendeta-pendeta itu masih bisa masih bisa dipertimbangkan. Walaupun sebenarnya ada catatan, ada satu surat gitu ya, sebutlah itu MOU antara pimpinan sinode kita, gereja kita dengan dinas perpajakan. Bahwa sebenarnya pendeta-pendeta itu dibebaskan dari pajak. Tapi sekarang entah lain dulu lain sekarang saya tidak tahu. Pendeta pun tetap harus punya NPWP. Kalau nggak bisa bangun gereja. Kalau nggak bisa dapat bantuan dana, saudara. Begitu masuk NPWP sudah mulai masuk dengan pencatatan. Pak, tiap bulan tolong dicatat. Saya jadi susah bilang, Pak gimana kalau tiap bulan tuh besarnya adalah kemurahan Tuhan. Saya bilang begitu. Nggak ada Pak di undang-undang. Tiap bulan kemurahan Tuhan. Nanti bulan ke Februari oleh karena Tuhan. Nggak ada Pak. Mau nggak mau mesti angka. Ini yang susah. Tapi ya harus kita lakukan, saudara. Itu aja sekarang mau tidak mau terkondisi. Kita tahu apa yang wajib kita berikan kepada negara. Wajib kita berikan kepada Tuhan. Mau tidak mau, saudara harus dapat mempertimbangkan itu. Maka tadi saya tanya ketika kita ke gereja, apa yang saudara siapkan, yang saudara mau bawa untuk Tuhan dulu? Kira-kira apa? Atau karena, sudahlah memang tiap hari Minggu ke gereja ini, kalau nggak nanti ke gereja pasti ntar di WA nggak enak banget gitu ya. Daripada di WA udah saya ke gereja aja. Cari Tuhan, saudara. Karena sudah sedang cari Tuhan, maka hidupmu, hatimu berikan kepada Tuhan. Sekaranglah saudara mengkonsumsi firman Tuhan ini.
menjadi makanan saudara. Makanan yang disebut dengan santapan Allah ini adalah bagian untuk Tuhan. Bagaimana saudara bisa memberikannya sekarang? Oh, saya tidak ingin mengkonsumsi yang lain, apalagi hari Minggu. Saya tidak ingin mengenyangkan diri saya dengan yang lain, mau kayak hiburan atau apa. Saya kenyangkan dulu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Hal lain nanti ketika ditambahkan, asal masih ada waktu, itu sudah merupakan prioritas sekunder. Sudah hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sekian. Yang pertama Tuhan dulu. Saya ingin kenyangkan dulu hidup saya dengan Tuhan. Seolah saya bawa piring hati saya kosong sama Tuhan. Sehingga apa yang kita beri kepada Tuhan itu betul-betul Tuhan terima sebagai satu bentuk penyerahan diri saudara. Karena Allah sendiri telah menjadikan dirinya adalah konsumsi. Ini supaya saudara tahu. Kita bahas masuk kepada hal yang lebih detail ini. Kenapa makanan dipersoalkan seolah-olah? Sebab manusia mungkin lebih memikirkan apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya simpan, apa yang bisa mengamankan saya. Dan itu akan menjadi sebuah ciri tersendiri, saudara, tentang kebutuhan dan kepuasan. Makin banyak yang saudara bisa nikmati, makin mahal makanan saudara, orang akan lihat, oh orang ini mampu. Betul tidak? Betul kan ya? Kalau tiap hari cuman makan tiwul, tahu tiwul? Ya, gitu. Berarti orang ini sekian lah. Ya. Tapi kalau tiap hari makanannya hamburger melulu. Padahal di rumah juga saudara bikin roti, taruh telur, daging, atasnya roti lagi, itu udah hamburger. Gitu kan? Hanya perasaan kita aja yang bikin beda saudara sebenarnya. Tapi prinsipnya sama gitu. Tapi orang kan lihat, wih apa yang bisa dimakan ini? Ini menentukan kemampuannya. Loh saudara pernah mikir gak ketika saudara berikan itu kepada Tuhan, cara saudara kemudian makan, seolah saudara makan ayat-ayat ini, Alkitab ini. Harusnya ada ukuran rohani. Orang harus lihat, nah ini orang disebut dengan rohani baik seperti ini. Sama itu, cuman mungkin mata kita aja gak pernah mengamati itu. Kita ngamati makanan orang apa ini. Sarapannya cuman itu doang. Tiap malam makannya itu doang. Berarti gak seberapa dia. Cuman itu yang manusia inginkan. Allah sendiri sudah menjadi konsumsi atas hidup manusia. Saya bawa saudara ke dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Saudara akan tahu di dalam ayat-ayat ini ada orang yang cari Yesus bukan cari selamat, tapi cari yang lain. Mau tahu apa kira-kira cari yang lain? Kita baca dari ayat yang ke-25. Yohanes pasal 6 dari ayat 25. Dan mudah-mudahan jemaat Losufan ataupun siapa saja yang mendengar nanti khotbah ini, cari Tuhan bukan karena sesuatu yang lain, tapi cari Tuhan karena ingin selamat. Ya. Dari ayat 25 tertulis begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini ada cerita sebelumnya. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Itu di ayat 1 kan saudara lihat judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus itu langsung kemudian ngabur gitu. Karena Yesus tidak ingin dicari-cari gitu. Rupanya orang yang baru dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan ini, itu cari Yesus ternyata. Jadi Yesus tahu bahwa ketika dia sudah memberi makan sekian banyak orang, Yesus tahu nanti akan ada orang akan tetap cari dia. Tapi dengan maksud yang lain. Makanya Yesus kemudian menghilang ngabur. Tahu-tahu dia sudah ada di kota yang lain, saudara. Dari kota pertama yang namanya Tiberias. Yesus sudah ada di Kapernaum. Makanya orang-orang heran, loh Yesus kok tahu tiba-tiba ada di sini? Nah gitu ya. Itu ayat yang ke-25.
Lalu ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi Yesus ngilang itu tahu dia. You nyari saya bukan untuk hal yang lain, bukan untuk cari mujizat. Nyari roti lagi, nambah, kurang. Masya Allah, saya pikir ya. Udah kenyang loh mereka makan ini saudara. Tahu kenyangnya dari mana? Sisa 12 bakul. Itu tandanya kan gak habis toh. Udah kenyang, kalau masih lapar kan pasti 12 bakul ini gak akan sisa saudara. Selesai sudah umurnya. Gitu. Pasti mereka masih ya kalau masih bisa babungkus istilahnya berarti masih sisa. Kan begitu. Ramnado bilang babungkus masih sisa ini. Tapi tetap dicari Yesus lagi. Dan Yesus kemudian langsung templak aja. Kenapa aku ngilang? Kau nyari aku bukan untuk hal yang lain, tapi hanya untuk roti. Lalu ayat 27, Yesus berkata apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu oleh dialah yang disahkan oleh Allah dengan meterainya. Tuhan bilang kerja dong. Walaupun hidup ini memang datang dari Tuhan, Allah berkati, tapi hidup itu tetap juga harus didukung dengan upah. Upah harus didapat dengan kerja. Berkat itu hanya tinggal menyertai upah. Itu maksudnya Alkitab. Jangan saudara bilang, oh saya tidak perlu kerja nanti Tuhan berkati. Nggak bisa. Saya ingin berdoa supaya seperti Elia, nanti burung yang kasih makan sama saya. Itu kan Elia sudah penginjilan dulu ke sana kemari. Capek dia, makanya dia duduk, Tuhan kasih makan. Bukan berarti nganggur lalu kemudian datang burung saudara kasih makan. Itu burung sendiri kalau lapar dia makan juga makanannya. Nggak akan boro-boro diantar ke kita. Itu penentuan Allah. Tapi Elia pun sudah bekerja. Dapatkan upahnya. Berkat itu tetap akan menyertai atau mengiringi upah. Bekerja dulu kalau mau diberkati. Setuju? Jadi jangan nanti ke gereja saudara nyari upah. Karena di gereja tidak ada pekerjaan. Kalaupun ada itu volunteer sifatnya. Rela. Gitu. Kalau sudah kerja masih minta upah itu berarti saudara gak rela. Kalau gak rela gak usah dipekerjakan di gereja. Karena kalau gereja betul-betul memberi upah, wah bisa gawat, mesti ada laporan keuangan saudara. Bahaya ini. Dan gereja memang bukan untuk itu. Makanya Alkitab bilang, kerja dong. Yesus yang bilang begitu. Tetapi bukan berarti Yesus akan tinggalkan manusia dengan pekerjaannya yang berat. Yesus pun berkata kemudian, ayat yang ke-32, lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Ini mana? Ya, cerita tentang mana ketika orang Israel ada di padang gurun itu kan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Tuh, tetap mereka minta roti melulu ya. Padahal yang Tuhan maksudkan bukan roti yang kayak sari roti begitu. Ayat 35, kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Tahu gak maksudnya dengan Yesus bilang begini? Kalau mau cari sari roti, kerja. Nah gitu. Tapi kalau mau cari roti kehidupan yaitu firman Allah, baru cari saya. Tapi masalahnya roti kehidupan tidak akan membuat manusia kemudian bisa memuaskan kebutuhannya. Itu harus sari roti saudara. Ya. Tetap saudara harus kerja untuk dapatkan roti. Tapi nanti Allah akan memberkati supaya dengan roti itu kita hidup.
kita bisa kemudian melayani Tuhan, hidup aman, senang, gak perlu takut lagi, gak perlu khawatir saya bisa dapat apa, kumpulin apa, nanti mati kira-kira saya sudah punya deposito berapa. Masih ada yang takut di sini mati karena belum punya deposito? Ya. Aduh, jangan mati duluan, deposito saya belum banyak nominalnya itu. Alkitab juga ada ayatnya. Ada seumur hidup orang mencari uang tapi bukan dia yang menikmatinya. Itu Pengkhotbah pasal yang keempat. Orang lain yang menikmatinya. Tuh. Makanya gak usah banyak-banyak juga nyimpen uang, saudara. Ya, cukup-cukup aja lah. Artinya hari ini ada, buat besok juga ada, buat tahun depan ada, selesai gitu. Semakin banyak yang saudara bawa untuk jadi santapan imam juga banyak loh masalahnya. Kan itu hitungannya. Ada orang jadi makin terganggu, begitu banyak. Saya mesti ngasih santapan Allah ini kepada imam, kok jadi bengkak ini jumlahnya. Khawatir saudara, bingung lagi. Hati-hati itu. Saya belum ngomong jumlah ya, ngomong santapan doang deh. Gitu. Ini Alkitab yang bilang, hati-hati nih. Tapi nanti ada ayatnya kok itu saudara. Tunggu waktu aja, tunggu tanggal mainnya. Gitu. Karena semakin besar tanggung jawab yang Allah percayakan dalam bentuk angka, maka semakin besar juga tanggung jawab yang diberikan untuk menyediakan santapan Allah tadi. Itu mesti ada, saudara. Supaya tetap imbang, saudara menerima dan saudara memberi. Yang diterima pun pasti lebih banyak daripada yang saudara beri. Jujur aja. Betul apa betul kira-kira? Mau dihitung apapun yang saudara terima pasti tetap lebih banyak. Karena Alkitab tidak pernah mengajar besar pasak daripada tiang. Gitu. Alkitab mengajar besar tiang daripada pasaknya, saudara. Cuman begitu sudah mulai besar tiang, udah besar hati, besar kepala, besar ketakutan, besar semuanya. Gitu. Ya. Orang yang tadinya murah hati, begitu Tuhan berkati jadi pelitnya minta ampun. Saya pikir ini yang seperti ini yang perlu ditumpang tangani dan didoakan ini. Gitu. Supaya dilepaskan dari roh-roh. Ini hati-hati loh saudara. Maka Yesus berkata, aku ini roti hidup, apalagi yang kurang. Kalaupun manusia sudah merasa banyak, kumpul banyak, masih kurang. Yang kurang itu sebenarnya adalah ucapan syukurnya. Yang kurang itu sebenarnya adalah ketenangannya. Waduh, tahun depan masih bisa gak ya? Mau resesi lagi. Ada orang yang sudah ngitung, saudara. Ini tahun ini belum apa-apa. Yang paling gawat nanti 2024 katanya. Maka siap-siap. Kalau perlu lepasin semua rupiah. Banyak-banyakinlah mata uang asing. Saya pikir ya kalau punya. Kalau nggak punya mau gimana? Gambar mata uang asing. Itu tumpang tangan tiba-tiba dia nongol sendiri. Enak aja dia ngomong itu karena pengamat ekonomi. Saudara. Tapi gak apa-apa lah saudaranya, siapa tahu. Namanya juga berkat. Ya. Saudara mungkin harap kapan gitu ya. Saudara terima berkat itu. Bukan rupiah, dolar misalkan begitu. Oh tunggu saja saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cuman kadang saudara yang mustahil, memustahilkannya. Yang kedua, saudara gak lakukan bagian Tuhan ini masalahnya. Karena Yesus berkata akulah roti hidup. Dia jamin bahwa dirinya pun adalah konsumsi bagi manusia. Kalau saudara pelajari konsumsi, ilmu tentang konsumsi. Konsumsi itu barang, nilai barang yang kita buat jadi rendah nilainya. Ataupun jasa. Hanya untuk memuaskan kebutuhan kita saja. Mencukupkan kebutuhan kita dan memuaskan saja kita. Dan istilah konsumsi gak cuma barang saudara. Ada juga disebut dengan konsumer konsumsi, jasa konsumsi. Artinya orang-orang yang menyediakan jasa. Ini saya jual rumah, gitu misalkan. Kalau kamu beli ini dari saya miring, itu disebut dengan jasa konsumsi. Kalau saudara beli, gitu, maka nilainya jadi hilang. Dia tidak lagi pegang nilai itu. Saudara makan, dari harga makanan, misalkan makanan harganya 50.000, saudara berani keluarin uang.
tapi begitu saudara makan nilainya hilang. Iya kan? 50 ribunya dikantongin orang. Betul kan? Itulah sebenarnya ilmu dasar dari konsumsi. Tuhan Yesus dikatakan dirinya, akulah roti hidup. Apa yang saudara pikirkan? Nilai dari kehidupan Yesus itu dia berikan kepada manusia. Tapi herannya, ada apa yang ada pada Yesus tidak hilang. Kemuliaannya tidak hilang. Kekuatan firman tidak hilang. Dia beri banyak firman kepada orang-orang percaya. Ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia dia berikan tiap hari. Tidak ada yang hilang pada dirinya. Bahkan kuasanya ketika dijamah oleh seorang yang sakit. Yesus berkata, siapa sudah menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar, tapi juga tidak ada yang hilang. Mungkin Yesus tidak bisa masuk di dalam rumus sebagai seorang konsumen jasa. Tapi yang jelas dia sudah lebih dari sekedar berjasa untuk memberikan kehidupan. Lebih dari sekedar kebutuhan. Lebih dari sekedar kepuasan saudara. Jadi kalau Yesus dikatakan apakah dia sudah bekerja sebagai seorang pemberi kehidupan? Ya. Maka Yesus katakan sekarang gantian kamu yang kerja. Karena aku sudah kerja. Dari awal Bapakku pun sudah kerja. Mengerjakan apa? Keselamatan. Ribuan umat Tuhan berdoa, Tuhan jaga. Sambil berdoa ada yang bikin dosa, Tuhan tetap jaga. Orang Israel, bangun dia melek mata dari doanya, dia bikin dosa. Itu kan di dalam Alkitab. Tuhan tetap jaga. Tuhan tidak jaga ketika mereka berdoa. Tuhan tidak hanya jaga ketika mereka beribadah. Dalam perjalanan pun mereka mengutuk Tuhan, mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap jaga. Maka saya katakan orang Israel ini melek mereka dari doanya, itu segera berbuat dosa. Toh Tuhan tetap jaga. Maka Yesus berkata dari dulu Bapakku tidak pernah berhenti bekerja. Dan kalau dia berhenti bekerja dia akan tunggu hari ke-7, hari Sabat. Dan hari Sabat itu belum saudara, kita masih di hari ke-6. Di mana Allah masih bekerja untuk kita, maka bekerjalah juga untuk Tuhan. Nanti ada pada waktunya pada hari Sabat, pada hari yang kemudian kita kenal dengan 1000 tahun damai, Tuhan datang. Di situ baru Allah berhenti kerja, kita pun berhenti kerja. Maka sebelum hari itu datang, Allah masih bekerja, saudara kerja. Saudara mungkin tanya, Allah kerja apa sih? Allah kerja mengawasi hidup saudara. Allah kerja melihat engkau kemanapun engkau pergi. Orang ini harus dijagakah? Orang ini harus saya lindungi. Siapa yang jadi lawannya harus kemudian saya antisipasi. Saudara ingat Kain? Pendosa besar membunuh adiknya. Ketika Kain diusir oleh Tuhan, masih dia kemudian menuntut penjagaan dari Tuhan. Kain bilang, Tuhan gimana dong kalau saya ketemu dengan musuh-musuh saya. Nanti saya akan dikeroyok, saya mati. Ini orang jahat loh. Tahu Tuhan bilang apa sama Kain? Oke, untuk yang satu ini aku akan jawab. Aku akan kasih tanda kepadamu sehingga tidak ada orang yang berani melukai engkau. Ini orang jahat aja dijaga sama Tuhan, saudara. Masa kita yang bekerja nggak dijaga sama Tuhan? Tuhan kerja untuk menjaga kita. Tuhan kerja untuk memberkati saudara. Tuhan kerja bahkan untuk membuat rumah tangga kita baik dan terus menjadi berkat. Mungkin saudara aja yang gak ngerasa Tuhan kerja seperti apa. Tapi sebenarnya tanpa saudara harus tahu betul detailnya Allah bekerja. Bahkan melihara keselamatan kita pun dia tetap bekerja. Hanya mungkin cara kita memahami pekerjaan Allah ini saja yang kita belum menangkap betul. Nanti pelan-pelan Alkitab toh akan memberikannya kepada semua. Kepada saudara semuanya. Ya. Karena kita kekurangan waktu saja menjelaskan Alkitab ini kan. Setebal ini saudara. Ya, berseri 1 minggu 1 pasal aja masih bagus loh saudara. Ya. Tapi dengan begitu kita tahu bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan ini harus juga berangkat dari sebuah mentalitas pekerjaan. Bagaimana cara kita bekerja, membagi pekerjaan. Bekerja untuk mempertahankan hidup, bekerja untuk cari upah, saya katakan harus. Ya, deal ya saudara, karena Yesus yang bilang bekerja. Jadi yang tidak bekerja cari kerja. Gitu. Yang apalagi yang masih ada di usia kerja, wajib kerja saudara. Wajib kerja. Untung saudara tinggal di Indonesia, kalau saudara tinggal di Singapura, waduh lebih repot nih.
Selama masih dituntut pajak, saudara, maka orang yang sudah sebut usia pensiun, mereka mesti kerja, paling tidak cari cuci piring, jadi pelayan di MRT station itu, ngepel, orang tua semua itu. Saya mikir orang tua di Indonesia ini mungkin waktunya jalan-jalan kali-kalinya. Kalau di Singapura cari duit tuh saudara masih. Tapi ya kerjanya begitu. Kenapa? Karena masih ada beban pajak saudara. Bekerjalah. Supaya yang kedua dari pekerjaan itu saudara diberkati. Ya, jadi saya garis bawah ini supaya saudara jangan salah tempat. Kok saya nggak diberkati? Kerja enggak? Ya. Kok kenapa saya nggak diberkati? Sudah memberi enggak? Kan gitu. Sudah datang dengan bagian untuk Tuhan enggak? Untuk menyiapkan santapan Allah. Itu dulu dong, saudara. Jangan cuma mau dapet, mau banyak gitu. Udah gitu keluarnya susah sekali. Ya. Saya ngomongin yang lain sih, nggak di sini, saudara. Kan di sini nggak ada. Gitu. Amin. Kadang seperti itu. Tapi percayalah saudara bahwa ketika hidup ini kita jalani proporsional, Allah yang akan memenuhi kepada saudara apa yang mungkin saudara masih rindukan. Asal bukan ketakutannya, saudara rindukan. Saya rindukan Tuhan, ada yang lebih dari hidup saya rindukan Tuhan, ada yang mungkin saya bisa wariskan kepada anak-anak, itu cari lebih itu. Tapi gak masalah, karena saudara mencari itu bukan karena ketakutanmu, bukan karena takut lalu saudara pelit, saudara simpan, saudara berikan itu dulu kepada Tuhan, nanti sisanya kerinduan saudara minta kepada Tuhan. Boleh dong Tuhan, saya punya lah sisa untuk sedikit nanti saya wariskan kepada anak-anak. Tuhan kasih itu saudara. Tuhan kasih. Percaya gak sih? Saudara rasanya kayak masih bengong. Aduh berani gak ya begini ya? Kalau gak berani saya ulang nih dari awal saudara nih khotbahnya. Maka percayalah saudara, Allah yang sudah menjadi konsumsi bagi kita. Yesus yang betul-betul menjadi kenyataan konsumsi. Makanya kan Yesus berkata, makananku yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Allah. Itu dia ngomong itu di pasal 4 Yohanes. Kita memang gak baca. Tapi kepada perempuan Samaria dia bilang, makananku itu melakukan kehendak Allah. Dan karena makanan itu adalah upah kerja, maka berarti dengan berkata seperti itu, Yesus ingin tunjukkan pekerjaannya sebagai Allah, sebagai Mesias, itu juga adalah melakukan kehendak Bapaknya. Tugas saudara bekerja, melakukan keinginan bosmu, oke. Itu saudara bekerja untuk upah. Tapi kalau saudara ingin berkat, lakukanlah firman Allah. Saudara akan dapatkan berkatnya. Engkau diupah dengan baik, engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara jadi orang kaya di dunia ini. Betul, bukan karena jumlah, tapi karena kemurahan hatimu. Ya, mertua saya dulu bilang, saudara, orang kaya itu bukan karena banyak uang, tapi kalau dia masih bisa memberi, dia loh orang kayanya. Karena ada orang yang memang betul-betul banyak uang, tapi gak suka memberi, bukan orang kaya, miskin itu orang, katanya. Miskin hatinya, miskin kesadaran sosialnya, wah miskin semuanya. Saya bilang, ya yang ngomong ini soalnya adalah direktur BKPM soalnya, gitu. Ya betul juga, kalau saudara ingin kaya rohani, kaya dengan kemurahan hati, kaya dengan kesaksian, saudara tunjukkan, ini saya orang kaya. Bukan masalah saya punya banyak uang, tapi karena saya bisa tunjukkan kemurahan hati Tuhan. Nanti uang itu ngikut kok saudara, percayalah. Ya. Percaya enggak? Atau perlu diulang lagi dari awal? Enggak ya? Mari kita makin berdiri, Tuhan berkati kita, saudara. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Kita nyanyikan lagu itu. Tuhan, Engkau yang setia. Engkau Tuhan yang setia.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemelukku, Tuhan pemuliku. Bapak Ibu Saudara, kita mengambil judul ibadah kita ini, mengambil bagian dalam meja Tuhan. Bukan karena saudara berkelebihan, saudara memberi kepada Tuhan. Asal engkau bekerja, saudara dapatkan upah, dan saudara kemudian memberikan kepada Tuhan bagian Tuhan, santapan Allah itu, maka berkat akan mengiringi engkau. Yang tampaknya engkau rasa serba kurang, ada angka-angka yang mungkin menjadi turun berkurang, tapi karena berkat Tuhan, Tuhan akan kembali memberi saudara hidup. Dari meja Tuhan inilah Dia akan berikan saudara hidup. Dari firman Tuhan inilah Tuhan jamin engkau akan hidup. Tuhan akan buat bahkan orang-orang lain akan menjadi pendukung hidupmu. Yesaya pun pernah berkata, Allah bahkan bisa perintahkan kekayaan dari negeri seberang akan datang untuk kemudian tinggal menetap di rumah-rumahmu. Tidak ada saudara yang pernah Allah lewatkan dari setiap orang percaya. Asal saudara berikan dulu kepada Tuhan apa yang menjadi santapan Allah, maka besar kecilnya penerimaan engkau tidak akan mempengaruhi hidupmu. Ada berkat Tuhan di sana, dan saudara layak mendapat makan dari meja Tuhan, karena Yesus sendiri adalah roti kehidupan kita. Yesuslah satu-satunya sandaran kita, satu-satunya makanan kehidupan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Dia bisa memberikan lebih dari apa yang saudara butuhkan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagi sekali, kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, karena kami punya Engkau, roti kehidupan, kami percaya bahwa kehidupan kami punyai bukan saja sekedar pendukung kehidupan, tapi kehidupan sendiri kami miliki. Terima kasih banyak kalau Tuhan izinkan kami masih dapat menghitung upah kami. Dan terima kasih lebih lagi kami naikkan kepada Tuhan jikalau kami masih bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. Karena berkat menyertai upah. Upah adalah hak kami setelah kami bekerja. Allah menyediakan lebih dari hak seorang pekerja. Allah berikan bahkan lebih dari hak seorang pekerja, yaitu kehidupan, ketenangan, kepastian. Tuhan, biarlah Engkau menjadi konsumsi kami sendiri. Kalau kami mengkonsumsi barang ataupun jasa, kami membuat nilai barang menjadi turun, menjadi rendah, tidak ada artinya. Tapi kalau kami mengkonsumsi Engkau, firman-Mu, maka Engkau tidak pernah menjadi turun nilai-Mu. Engkau tetap Allah berkuasa, Engkau tetap mampu mengadakan dirinya sendiri, dan Engkau akan mengadakan apapun untuk kami. Tidak ada yang pernah berkurang dari Engkau. Kuasa-Mu pun tidak pernah berkurang. Sekalipun sekian banyak kami menerima kuasa Allah, hanya Engkau yang tidak pernah berkurang nilainya. Dari hari ini sampai kapanpun kami tetap akan hidup dengan Engkau. Dan kalau kami banyak kesaksian bahwa kami masih hidup sampai hari ini karena Tuhan, maka dengan iman yang sama kami percaya kami akan tetap hidup bersama dengan Tuhan di waktu yang akan datang. Asal kami bekerja dengan baik untuk mendapatkan upah dengan layak, dan kami juga memberikan bagian Tuhan sebagai santapan Allah, maka Tuhan akan pelihara hidup kami. Tuhan akan pelihara anak-anak kami, cucu kami. Tuhan akan pelihara generasi-generasi kami. Seperti Abraham, Engkau buat makin kaya, sampai kepada keturunannya pun dia bisa mewariskan kekayaannya. Maka kami pun ingin mewarisi hal yang sama ya Tuhan. Karena kami hanya tahu contoh-contoh dari Alkitab. Kami ingin melakukan seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kami tinggal menunggu Tuhan yang akan melaksanakan, menggenapinya dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Kalau ada yang salah di dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Karena pekerjaan itu adalah kehidupan mereka juga, supaya mereka bisa makan minum untuk mendapatkan hak dari pemberi kerja. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pagari tempat kami bekerja. Usaha kami Tuhan berkati. Tuhan berkati tempat kami bekerja, Tuhan berkati.
Kalau ada hal-hal jahat yang mungkin ada didatangkan Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan bekerja untuk menyelesaikannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua jenis pekerjaan umat-Mu. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pagari. Karena inilah kehidupan mereka juga. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong. Supaya dengan masalah itu kami anak-anak Tuhan siapapun juga akhirnya menjadi teladan, menjadi berkat di sana, menjadi pujian di sana. Kami berdoa karena hanya Engkau yang bisa melakukannya Tuhan. Engkau yang membereskannya. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan pun Tuhan berikan kepada kami kepekaan. Kami berikan bagian Tuhan, maka Tuhan akan berikan bagian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tuhan besertalah, Tuhan naungi umat-Mu dari hari ke hari. Pagari dengan penjagaan Allah. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang dari tempat ini juga Tuhan jaga, baik jauh maupun dekat. Berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan tibakan di rumah dengan sukacita, dengan selamat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan bawa berkat daripada Tuhan, supaya dengan berkat ini kami selalu diingatkan bahwa kami hidup juga karena Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan kepada